saksi fakta dan 3 saksi ahli, yaitu Dr. Erwin dari Universitas Bayangkara, kemudian Dr. Alfitra dari UIN Jakarta, dan yang terakhir adalah Komjen Purnawirawan Obro Senel, ya, selaku ahli penyidikan di kepolisian. Ya. Jadi pada hari ini intinya adalah kami telah melihat secara nyata di dalam proses kasus penetapan tersangka dari Pak Yosef, ya, ini sangat pertama cacat formil, ya, kemudian adalah adanya penghilangan alat bukti, ya, karena kami menemukan dari hasil gelar perkara khusus di Wasidik, alat-alat bukti yang digunakan oleh mereka ini hanya ada 2, keterangan saksi dan juga surat. Di dalam keterangan saksi sangat jelas saksi dari mereka yang menguntungkan yang dipakai. Jadi saksi dari terlapor atau tersangka tidak dipakai. Kemudian selanjutnya surat-surat atau dokumen bukti yang menyatakan bahwa ini utang piutang itu sudah dilunasi senilai 12,5 miliar melalui inovasi saham, dan 2,5 miliar, ya, 2,5 miliar melalui pembayaran cash, serta bunganya 3 miliar itu tidak dimasukkan di dalam alat bukti. Sehingga kalau orang, ya, melihat dari labju atau laporan penetapan tersangka, pasti akan menetapkan saudara Yosef sebagai tersangka, karena jelas alat-alat bukti yang meringankan atau alat-alat bukti pembayaran telah lunas tersebut tidak dicantumkan. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ini tentunya adalah salah atau error in persona, salah alamat ketika seorang Yosef ini dikriminalkan atau dijadikan tersangka. Karena apa? Bahwa Yosef ini adalah penjamin, ya, penjamin dari sebuah perusahaan yang meminjam uang di perusahaannya HS, ya, di perusahaannya HS. Dan tentunya sebagai seorang penjamin, ya, tidak bisa dipidanakan apalagi menjadi tersangka. Jadi salah alamat. Sebenarnya utang piutang korporasi dijadikan utang piutang individu oleh penyidik. Jadi penyidik saya pikir berlaku atau bertindak tidak profesional. Bang, harusnya ini mungkin bisa dijelaskan. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat ini ranah perdata, ya, utang piutang yang sudah selesai, maka dilanjutkan ke ranah pidana. Makanya kita berharap penyidik harus profesional melihat perkara ini. Apakah ini perkara ranah perdata atau ranah pidana? Nah, bagaimana kita dengar di persidangan tadi, kalau ranah perdata yang sudah selesai dimasukkan ranah pidana diusut, ini sama saja dengan kriminalisasi, kata ahli, kan gitu. Jadi yang kita khawatirkan seperti itu. Berarti Pak Obro Senel Ahli, jangan ahli ya. Oh, ahli, ya, ahli. Gimana Pak? Mungkin Pak Jenderal. Ya, jadi kan ini ada seseorang yang dijadikan terlapor, Ya. dalam suatu peristiwa. Mereka adalah bisnis dalam satu korporasi lah, perusahaan, antar perusahaan gitu. Jadi peristiwa dilaporkan Agustus 2024. Tapi baru ditetapkan jadi tersangka tahun 2025. Jadi setelah coba saya pelajari, ada kekurang transparansian, ya, kira-kira gitu, keterbukaan lah. Pelapor juga menyampaikan peristiwanya adalah penipuan penggelapan. Dan saya sampaikan, penipuan penggelapan itu tidak bisa pasien yang didudukan dalam satu peristiwa. Kalau penipuan ya penipuan, penggelapan. Penipuan dan penggelapan itu seperti kutub utara dan kutub selatan. Berbeda ya Pak? Satu melawan hukum, satu tidak melawan hukum didapatkannya barang-barang itu kan. Jadi berbeda, tidak bisa pasal 372 dan 378 itu nggak bisa. Kemudian mereka menetapkan tersangka dengan katanya 2 alat bukti. Menentukan 2 alat bukti juga tidak gampang. Kalau KUHP yang lama kan pasal 184 hukum acara pidana yang lama itu kan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa terakhir, bukan di depan, ya kan?
Nah, kalau dua alat bukti itu apakah harus ngambil untuk perkara pidana nomor 210 keterangan saksi dan keterangan ahli? Nggak bisa. PNJKTSL. Jadi harus ada yang lain. Keterangan ahli itu berkaitan dengan pemeriksaan forensik nanti, laboratorium forensik. Ya. Kalau mayat kan ada di bisa terperlu seperti itu ya. Jadi bukan hal yang mudah. Ya. Nah, saya coba pelajari juga di situ dari pihak penasihat hukumnya terlapor. Apa yang disampaikan oleh terlapor ini tidak atau belum diakomodir oleh penyidik. Ya, contohnya yang dilaporkan penggelapan masalah uang sekian miliar gitu. Tapi pihak terlapor menyatakan loh, uang sudah dikembalikan dan ada interestnya, sampaikan aja. Nah, ini tidak disampaikan pada saat gelar khusus seperti itu. Jadi memanipulasi bukti lah seperti itu jangan sampai terjadi, karena kalau memanipulasi bukti seperti itu ancaman penyidik sekarang di KUHP yang baru itu pasal 23 ayat 7 kena itu di situ, ya kan, merintangi menghalangi penyidikan. Jadi sekarang ini lebih sulit. Penasihat hukum juga punya posisi yang lebih tinggi sekarang. Kalau misalnya tidak pas di berita acara disampaikan keberatan penasihat hukum bisa dan sebagainya. Sehingga bagi saya ini ujian untuk hukum acara pidana yang baru, jangan main-main dengan hukum acara pidana yang baru seperti itu. Ya, jadi ini saya sampaikan semua, ya mudah-mudahan penetapan tersangka sekali lagi tidak terlalu mudah hanya mengatakan cukup dengan 2 alat bukti seperti itu. Panggilan sidang untuk perkara pidana nomor 210 pidana. Panggilan sidang untuk Kalau tidak sesuai dengan proses dalam hukum acara pidana, ya penetapan tersangka dibatalkan oleh putusan peradilan. Bagian dari upaya paksa tadi. Sidang 3. Terima kasih. Meskipun belum sidang. Oh ya, sekarang hukum acara pidana yang baru ini lebih rumit, ya. Perhatian. Panggilan Kalau di sidang KUHP untuk lama, perkara perdata tugas nomor penyidik 338 mencari PDP dan mengumpulkan di 2026 alat bukti. PNJKTSL. Tapi di hukum acara pidana yang baru, tugas penyidik mencari dan mengumpulkan bukti, nggak pakai alat. Karena bukti sudah masuk alat bukti di hukum acara pidana yang baru. Alat bukti di hukum acara pidana baru sekarang cukup banyak, ada 10 terus. Kalau dulu kan hanya 5. Apa harapan Pak Bro kepada hakim sendiri nih dengan Ya, hakim harus jeli melihat bahwa semua orang di depan hukum punya hak yang sama lah. Equality before the law itu artinya tetap dijaga oleh hakim, dan saya yakin ya hakim-hakim sekarang ya memiliki integritas yang cukup tinggi lah. Mau mendengarkan keterangan dari ahli, baik itu ahli yang perdata, baik ahli yang berdasarkan keterampilan atau pengalaman khusus karena pernah bertugas sebagai bidang penyidikan seperti itu. Semuanya KUHP, hukum acara pidana yang baru ini luar biasa. Ahli sudah diakomodir di pasal 51 hukum acara pidana, itu yang luar biasa.